Assalamualaikum. Halo semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, kita lanjut materi yang kemarin ya. Kali ini kita akan bahas struktur sel dan bagian-bagian sel beserta fungsinya. Setiap sel hidup terdiri atas massa hidup yang disebut protoplasma, yang merupakan bagian terpenting dari sel hidup. Massa ini dibungkus oleh membran plasma atau membran sel. Pada beberapa jenis sel, di luar membran plasma terdapat dinding sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, di tengahnya atau pusat sel itu terdapat yang namanya nukleus atau yang kalian kenal adalah inti sel. Berdasarkan struktur nukleus atau inti selnya, sel dibedakan menjadi dua. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa sih bedanya sel prokariotik dan sel eukariotik? Kita cari tahu ya. Oke, kalau sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki nukleus. Sel-sel prokariotik memiliki ciri antara lain materi genetiknya terkonsentrasi pada nukleoid. Jadi pada sel prokariotik ini materi genetiknya ini tersebar bebas ya. Jadi dia terkonsentrasi dengan yang namanya nukleoid ini. Nukleoid ini adalah bagian dari sel prokariotik yang lebih kental daripada sitoplasma dan sepenuhnya tidak dilindungi oleh yang namanya membran inti sel ya, karena sel prokariotik itu tidak memiliki nukleus. Sel prokariotik tidak memiliki organel tertentu seperti sel eukariotik ya. Jadi sel prokariotik itu tidak memiliki badan Golgi, tidak memiliki mitokondria, tidak memiliki retikulum endoplasma, tidak memiliki lisosom. Tidak seperti eukariotik ya. Kalau sel prokariotik ini organelnya jadi hanya sedikit. Lalu organisme apa saja sih yang termasuk ke dalam sel prokariotik? Itu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, kalau sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki nukleus. Jadi sel eukariotik ini sudah memiliki nukleus, lalu ada membran inti selnya juga. Bedanya di mana dengan sel prokariotik? Kalau sel eukariotik, DNA-nya terdapat di dalam nukleus, tidak tersebar bebas seperti prokariotik. Itu bedanya ya. Kalau eukariotik, DNA-nya terdapat di dalam nukleus. Sedangkan prokariotik, DNA-nya tersebar bebas karena tidak memiliki nukleus. Lalu organisme eukariotik itu ada apa saja? Ada protozoa, ada fungi, ada tumbuhan, dan ada hewan. Struktur dasar sel hewan maupun sel tumbuhan adalah sama. Namun, dalam perkembangannya, kedua jenis sel tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungannya, sehingga timbul berbagai perbedaan. Pada sel tumbuhan, terdapat dinding sel, vakuola, terdapat plastida. Nah, pada sel hewan, bagian tersebut tidak ditemukan. Tetapi
pada sel hewan terdapat sentriol di dalam sentrosom. Nah, sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Protoplasmanya hanya dilindungi oleh selaput atau membran tipis yang tidak kuat. Namun demikian, ada beberapa jenis protozoa yang selnya terlindungi oleh cangkok yang kuat dan keras. Misalnya pada Euglena dan Radiolaria. Oke, sekarang kita bahas bagian-bagian sel beserta fungsinya. Yang pertama, ada membran sel atau membran plasma, yang merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel merupakan pembatas antara bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Membran sel memiliki fungsi yaitu mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya, lalu sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar, lalu sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, dan fungsi lainnya yaitu mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun yang akan keluar meninggalkan sitoplasma. Membran sel tersusun atas lipid dan protein, sehingga sering disebut membran lipoprotein. Lipid penyusun membran plasma terutama berupa fosfolipid. Nah, ini dia fosfolipid. Oke, fosfolipid terdiri atas kepala dan ekor. Letaknya di tengah membran dan terdiri atas 2 lapis. Nah, ini dia fosfolipid. Terdiri atas kepala dan ekor. Oke, lalu ini kepala, ini ekor, yang letaknya di tengah membran. Dan terdiri atas 2 lapis. Ada lapis atas nih, ada lapis yang bawah. Sehingga sering disebut bilayer fosfolipid atau fosfolipid lapis ganda. Bagian kepala fosfolipid, ini kepala, bersifat hidrofilik. Jadi dia menghadap ke air. Ini kepala. Oke, jadi dia menghadapnya ke air. Lalu, sedangkan yang ekor, ini ekornya, ini ekor, bersifat hidrofobik. Jadi dia mengarah ke tengah membran. Ini ekornya, ini ekornya, jadi dia mengarah ke tengah membran, ya, tidak mengarah ke air. Itu kalau ekornya. Senyawa protein pada membran ada 2 protein, yaitu protein integral. Nah, ini adalah protein yang terdapat di antara lapisan fosfolipid. Ini kan lapisan atas, ini lapisan bawah. Nah, ini protein integral. Dan ada juga protein perifer. Nah, ini dia, atau periferal ya. Dia berada di bagian tepi yang menempel pada lapisan fosfolipid. Nah, ini kan fosfolipid tadi. Nah, protein periferal itu protein yang ada di tepi yang menempel di lapisan fosfolipid. Protein integral dapat berfungsi sebagai protein transport atau membawa zat-zat terlarut yang dibutuhkan sel. Senyawa karbohidrat pada membran sel, nah ini karbohidrat, yang ini ya, yang warna ungu ini, ada yang menempel pada protein. Nah, karbohidrat yang menempel pada protein, nah ini yang biru ini protein. Ini kan tadi protein integral nih. Ini protein integral. Nah,
Ya, ini karbohidrat yang menempel pada protein itu disebut glikoprotein. Sedangkan ada pula yang menempel atau karbohidrat yang menempel pada bagian kepala fosfolipid yang ini ya. Karbohidrat yang menempel pada kepala fosfolipid itu disebutnya glikolipid ya, yang menghadap ke sisi sebelah luar membran. Karbohidrat yang terletak pada bagian luar membran berbeda-beda dari satu spesies atau sel dengan spesies atau sel lainnya. Keberagaman inilah yang menyebabkan karbohidrat dapat digunakan sebagai penanda yang membedakan suatu sel dengan sel lainnya. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar dari sel dan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Ketebalannya berkisar 0,1 mikrometer. Bagian ini merupakan ciri yang membedakannya dengan sel hewan. Dinding sel tersusun atas hemiselulosa. Dinding sel memiliki fungsi yang pertama untuk memberi bentuk sel tumbuhan, lalu yang kedua melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan yang ketiga menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah protoplasma yang mengisi ruangan di antara selaput plasma dengan nukleus. Sitoplasma berfungsi menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Untuk melaksanakan berbagai fungsi hidup, sel dilengkapi berbagai organel. Berdasarkan keberadaan membrannya, organel dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu organel yang memiliki membran dan organel yang tidak memiliki membran. Organel yang memiliki membran antara lain nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, badan mikro, kloroplas, dan vakuola. Oke, sekarang kita bahas nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan organel sel terbesar, bergaris tengah antara 10 mikrometer sampai 20 mikrometer, dan berbentuk bulat hingga oval. Nukleus merupakan organel yang amat vital bagi kehidupan, karena nukleus memiliki fungsi mengendalikan seluruh kegiatan atau aktivitas sel. Beberapa bagian penting dari nukleus adalah selaput inti atau karioteka, selaput inti atau karioteka. Ya. Yang kedua ada matriks atau nukleoplasma. Nah, ini yang bagian dalamnya nukleoplasma atau matriks. Lalu ada anak inti atau nukleolus. Jadi, 3 bagian penting dari nukleus. Yang pertama ada selaput inti, yang luar selaput inti atau karioteka. Yang kedua ada matriks atau nukleoplasma, ini yang di dalamnya. Dan yang ketiga ada anak inti. Yang tengah-tengah kecil anak inti atau nama lainnya adalah nukleolus. Karioteka terdiri atas 2 lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung inti. Jadi karioteka ini berfungsi sebagai pembungkus dan pelindung inti. Selaput luar mempunyai hubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Nah, selaput luar
nih pada karioteka nih berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma yang permukaannya terdapat banyak ribosom. Berarti Re kasar. Pada karioteka terdapat pori nih yang bulat-bulat ini ya. Yang bulat-bulat ini terdapat pori nih. Pada karioteka terdapat pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Jadi pertukaran zat antara nukleoplasma dan sitoplasma itu fungsi dari pori yang terdapat pada karioteka. Lalu ada nukleoplasma atau matriks tadi merupakan cairan berbentuk gel. Jadi nukleoplasma itu yang nih di dalam ini matriks atau cairan yang berbentuk gel yang kaya akan substansi kimia seperti ion-ion, protein, benang-benang kromatin. Jadi benang-benang kromatin ini akan menjadi kromosom ya atau untuk pewarisan sifat. Yang ketiga, nukleolus atau anak inti. Bagian ini banyak mengandung salinan gen-gen yang memberikan kode RNA ribosom atau kode genetik. Jadi, fungsi nukleolus yang utama adalah sintesis RNA. Jadi, fungsi dari anak inti ini atau nukleolus ini yang di tengah-tengah itu secara tidak langsung berperan juga dalam sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma merupakan sistem membran kompleks yang tersusun tidak beraturan membentuk jaring-jaring atau seperti lipatan-lipatan. Retikulum endoplasma bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan organel satu dengan yang lainnya, misalnya dengan nukleus. Retikulum endoplasma memiliki fungsi yaitu transport zat dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Lalu fungsi Re-nya itu lainnya adalah memproduksi antibodi. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Jika retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Ya, terdapat banyak ribosom. Kalau retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis senyawa lemak atau lipid. Yang keenam, ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Organel ini memiliki struktur seperti jala yang kompleks. Di dalam badan Golgi, protein dari retikulum endoplasma diikatkan dengan karbohidrat rantai pendek yang akan membentuk glikoprotein. Glikoprotein akan disimpan dan selanjutnya akan dikirim keluar sel oleh vesikula transport atau yang berbentuk seperti kantung-kantung kecil. Badan Golgi memiliki fungsi yang pertama membentuk kantung atau vesikula, yang kedua tempat penyimpanan sementara protein, dan yang ketiga mengubah enzim dari bentuk tidak aktif ke bentuk yang aktif. Yang ketujuh ada lisosom. Oke. Lisosom itu organel berupa badan
berbentuk seperti kantong kecil dengan diameter 0,1 mikrometer sampai 1 mikrometer yang terbungkus oleh selapis membran. Lisosom memiliki fungsi yang pertama adalah mengatur pencernaan intraseluler. Selain fungsi lisosom mengatur pencernaan intraseluler, lisosom juga berperan dalam proses endositosis, eksositosis, autofagi, dan autolisis. Jadi, autofagi itu seperti penyingkiran struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel, itu tugas lisosom. Lalu ada lagi tugasnya sebagai autolisis, yaitu dengan menguraikan organel yang sudah tua atau sudah rusak dengan penghancuran diri sel dengan cara membebaskan isi lisosom dalam sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk seperti sosis dengan struktur yang sangat kompleks. Organel ini merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerob dalam sel. Variasi jumlah mitokondria pada sel bergantung pada tingkat metabolismenya. Makin tinggi kebutuhan akan energi, makin besar pula jumlah mitokondria yang dimilikinya. Misalnya, setiap sel hati memiliki 1000 mitokondria. Setiap mitokondria terlindung oleh membran ganda. Membran sebelah dalam berlekuk-lekuk, membran sebelah dalam berlekuk-lekuk itu disebut krista yang berfungsi untuk memperluas permukaan khususnya saat aktivitas respirasi meningkat. Ruangan yang terletak di antara lipatan membran disebut matriks. Ini ya, ruangan yang di antara lipatan membran disebut matriks. Sedangkan matriks yang terdapat di antara membran disebut matriks intermembran dan matriks yang terlindung oleh membran dalam disebut ruang matriks mitokondria. Mitokondria mengeluarkan energi berupa senyawa ATP yang nantinya akan dibutuhkan untuk fungsi pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Selanjutnya ada plastida. Organel ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan, berupa butir-butir yang mengandung pigmen. Plastida merupakan hasil perkembangan badan kecil yang dikenal dengan proplastida, yang banyak di daerah meristematik. Dalam perkembangannya, proplastida dapat berubah menjadi 3 tipe, yaitu tipe leukoplas, tipe kloroplas, dan tipe kromoplas. Leukoplas adalah plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Umumnya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari, khususnya pada organ penyimpanan cadangan makanan. Leukoplas dibedakan menjadi 3 macam. Ada amiloplas, ini untuk penyimpanan amilum. Lalu ada elaioplas atau lepidoplas, ini untuk membentuk dan menyimpan minyak atau lemak. Dan ada proteoplas. Nah, proteoplas ini berfungsi untuk membentuk dan menyimpan protein. Selanjutnya ada kloroplas. Nah, kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil dan pigmen fotosintesis. Jadi kloroplas ini berisi pigmen hijau yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya ada kromoplas. Nah, kromoplas ini adalah plastida yang memberikan aneka ragam warna non-fotosintesis. Jadi contohnya seperti warna merah, warna oranye, warna kuning, dan lain-lainnya.
Berikutnya ada vakuola atau rongga sel. Vakuola adalah organel yang berupa rongga berisi cairan yang dikelilingi oleh membran selapis. Organel ini umumnya ditemukan pada sel tumbuhan. Sel hewan pun memiliki vakuola, namun jumlahnya lebih sedikit dan berukurannya lebih kecil. Pada beberapa jenis hewan uniseluler atau bersel satu, ditemukannya ada vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Contohnya terdapat pada amuba dan paramecium. Vakuola memiliki fungsi yang pertama adalah tempat penyimpanan zat makanan, dan yang kedua adalah tempat penimbunan sisa metabolisme. Berikutnya ada badan mikro yang terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Organel ini berukuran sebesar lisosom, kurang lebih berdiameter 0,3 mikrometer sampai 1,5 mikrometer. Organel ini terbungkus oleh selapis membran dan banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. Peroksisom dan glioksisom memiliki fungsi yang pertama berperan dalam metabolisme lemak menjadi karbohidrat, dan yang kedua adalah peroksisom mampu memecah peroksida yang bersifat racun yang akan dirubah menjadi air dan oksigen. Setelah kita bahas tadi organel yang memiliki membran, sekarang kita bahas organel yang tidak memiliki membran. Organel dan bagian sel yang tidak memiliki membran antara lain ribosom dan sentriol. Untuk ribosom merupakan organel kecil di dalam sel dengan diameter lebih kurang 20 nanometer. Organel ini ada yang tersebar bebas di dalam sitoplasma disebut ribosom bebas, dan ada pula yang melekat atau menutup membran retikulum endoplasma yang disebut ribosom terikat. Ribosom tersusun atas protein dan RNA ribosom dengan perbandingan yang sama banyak. Ribosom berfungsi sebagai tempat menyintesis protein dari asam amino. Protein yang dihasilkan oleh ribosom bebas berupa enzim yang berperan penting sebagai katalisator reaksi kimia dalam cairan sitosol. Berikutnya, ada sentriol. Organel ini terletak di dekat nukleus, terdiri atas sepasang badan berbentuk tabung atau silinder, dan merupakan suatu kesatuan yang disebut sentrosom. Sentriol berisi sekelompok mikrotubulus, dan sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel. Oke, sampai sini dulu ya materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.